Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Marsuci dari MAN 1 Jembrana, Bali. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan bahagia. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan salah satu pimpin doa dulu. Boleh Nabil? Pimpin doa leh. Doa mau belajar. Berdoa mulai. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai kita menyemangati diri dulu. Ya, biar semangat pagi-pagi dingin-dingin gini apalagi ya. Oke. Semangat. Semangat. Ayo sekali lagi. Tangannya diangkat. Semangat. Semangat. Oke, mudah-mudahan kita tambah termotivasi untuk belajar ya. Oke anak-anak, di sini kita mulai pembelajaran ya. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Oke, kalian perhatikan ke depan ya. Nah, ini kira-kira gambar apakah itu? Ini gambar ini. Silakan siapa mau berkomentar tentang gambar yang di depan? Siapa? Jelas kan, kelihatan kan? Ya. Gambar apakah itu? Ini gambar tentang apa? Silakan Mas Ayu. Yang gambar yang di sebelah kiri itu Yang ini? Ya. Orang lagi fashion show. Orang lagi fashion show kata Mas Ayu. Ya. Oke, lagi? Saya Jenny silakan, Dok. model berpakaian lebih modern. Ya, model berpakaian yang lebih modern ya. Oke, lagi? Pendapat yang lain? Ayo. Apa yang ada di pikiran kalian, apa yang ada di benak kalian silahkan dituangkan dengan melihat gambar ini. Ayo. Ada 2 gambar ya di depan, silakan. Kok diam semua? Gambar apa? Ada nilai loh. Kata Mas Ayu ini gambar fashion show. Kata Jenny gambar orang berpakaian secara modern. Satu lagi. Ya silakan Ria. Apa? Tentang apa? Kalau yang di sebelah kiri itu Ini yang bersifat kecil Ibu. kecilnya dari mana? Tentang apa sih? Gambar apa sih? Kok kamu bisa ngetekanin kecil? Karena itu perubahan kayak dalam bentuk berpakaian yang tidak mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Oke, terus kalau yang kanan? Yang kanan itu bentuk perubahan yang besar. Kok bisa dikatakan besar? Soalnya dari kayak masyarakat agraris Mm. yang pindah ke era industri dan pindah ke era informasi. Oke, kalau lanjut. Nah, itu tuh mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat, contohnya seperti pekerjaan atau yang lainnya. Oke, kalau Ria berpendapat ini tentang bentuk perubahan ya. Yang kiri perubahan kecil.
atau mode, yang kanan perubahan besar, di mana terjadi perubahan dari era agraris ke era industri, kemudian ke era informasi. Oke ya, ya anak-anak, sejatinya hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Perubahan sosial pada bahasan apa? Iya, kita akan belajar bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, tadi pertanyaan yang Ibu ajukan ini, apa yang bisa kalian tangkap dari gambar di atas? Kalian tadi menjawab, ada yang mode, kemudian ada yang pakaian modern, kemudian Ria mengatakan bahwa bentuk perubahan sosial. Nah, jadi gambar di depan ini tentang perubahan, bentuk perubahan sosial. Oke. Lanjut ya. Sebelum lanjut, Ibu akan mengadakan pretest dulu untuk mengetahui pemahaman kalian, pemahaman awal kalian. Karena dari kemarin kan kita sudah belajar banyak tentang perubahan sosial. Ya. Oke, ini Ibu bagi. Nih, nanti dikerjakan. Kerjanya 5 menit, kerja sendiri, jangan lirik-lirik tetangga. Ya, jangan lirik-lirik tetangga ya. Langsung dikerjakan, waktunya 5 menit. Lanjut kerja, nggak ada tengok-tengok, nggak ada bisik-bisik tetangga. Oh iya. Dua menit lagi.
Oke, waktunya habis. Nah, langsung dikoreksi ya. Ini kuncinya Ibu tulis di depan. Nyamuknya banyak sekali. Nomor 1A, 2B, 3A, 4D, 5D. Silahkan dikoreksi, langsung dinilai. Oke. Yang betul semua nilainya 100. Salah satu nilainya 80, salah 2 60, salah 3 40, salah 4 20. Ada yang dapat 100? Ada. Acungkan jadi coba yang dapat 100. Wih, lumayan ya. Hampir lebih banyak yang dapat 100. Ada yang dapat 80? Oke. Ahmad dapat berapa? 60. Ya. Enggak masalah. Oke. Silahkan dikumpul kembali hasil pretestnya. Rizka boleh dikumpulkan teman-teman. Oke. Taruh sini, Dok. Oke, anak-anak. Dengan belajar kali ini tujuannya apa? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi diharapkan setelah kalian nanti belajar di sini, kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial. Menganalisis itu lebih tinggi daripada menjelaskan atau memahami. Ya, jadi kalian harus bisa menjelaskan bentuk perubahan sosial secara panjang kali lebar. Ya, oke. Kemudian sekarang kegiatannya lanjut. Kalian kan sudah punya sumber bacaan, ya. Ini tadi pagi ada yang pinjam di perpus, oke. Memang bukunya terbatas ya, silahkan boleh dipakai, silahkan satu-satu. Silahkan, yang nggak kebagian bukunya kan ada beberapa yang sudah bawa buku dari pinjam dari rumah ya. Ini Ibu pinjam pagi tadi di perpus, silahkan. Kemudian kalian kegiatannya sekarang membaca. Membaca apa? Nah, nanti di sini ya, membaca tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Cari di buku, boleh pakai HP, sumber belajarnya nggak harus buku, kalian bisa pakai HP tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Silakan. Kemudian contoh bentuk perubahan sosial itu apa saja? Nah, kemudian mengapa bentuk perubahan sosial itu bisa masuk ke dalam suatu kategori tertentu. Silakan. Sekarang kalian mulai baca, mencari data tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, mengumpulkan data tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ibu kasih waktu 10 menit, hasilnya ditulis di buku catatan masing-masing, buku tulis masing-masing. Paham? Ada pertanyaan? Enggak. Oke, silahkan sekarang kalian mulai kerja. 10 menit ya waktunya ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu apa saja dari berbagai kriteria ya. Di buku kalian ada semua. Di HP kalau kalian kemarin kan Ibu sudah nge-share buku elektronik ya dari Vina Dwi Laning, itu bisa dibuka ya. Di sana juga cukup lengkap untuk bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada barangkali yang ditanyakan atau yang kurang paham?
Jadi yang dicari yaitu apakah bentuk-bentuk perubahan sosial itu, bentuk perubahan sosial apa saja. Kemudian berikan contohnya masing-masing bentuk, ya. Kemudian mengapa suatu perubahan sosial itu bisa masuk atau menjadi dikatakan misalnya perubahan itu kok kecil, kenapa alasannya gitu, ya. Jadi ada buku ya. Nggak susah ya, nggak ada kesulitan ya, bisa kan? Iya. Nabil agak maju coba deh duduknya. Oh, kakimu panjang soalnya ya. Sedikit lagi waktunya, ada yang udah selesai?
Nabil udah selesai? Sudah, oke. Kurang 2 menit lagi. 2-3 menit ya. Mas Ayu udah selesai? Udah selesai. Udah. Jenny selesai, Dok? Udah. Oke, yang lain cepet ya. Oke, waktunya habis. Sekarang kegiatannya lanjut, kita berdiskusi. Ya, diskusinya secara berpasangan. Jadi dengan teman sebelah. Ya, silahkan kursinya didekatkan. Kalian nanti berdiskusi. Kalian nanti dekatkan dulu boleh. Ya, jadi kalian nanti mengisi LKPD. Ya. Karena jumlahnya 13, otomatis yang satu kelompok 3 orang ya, tidak berpasangan tapi triple ya. Jadi kalian nanti mengisi LKPD, kemudian mengkolaborasikan atau mencari kesepakatan dari yang tadi sudah kalian baca, dari data-data yang sudah kalian kumpulkan tadi ya. Oke, jadi sekarang waktunya mengolah data. Data yang mana? Data yang sudah dikumpulkan, diolah, dicari kesepakatan, konsensus dengan teman sebelah. Oke, ini LKPD-nya Ibu bagikan sambil kalian mengambil nomor undian ya. Kalian dapat tentang apa? Ya. Oke. Urut dari kelompok paling depan dulu, silahkan. Mas Ayu dan Rizka. Baca, Dok. Tentang apa, Dok? Yang keras. Perubahan sosial berdasarkan harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Oke. Kamu kelompoknya, kelompok apa itu? Ibnu Khaldun ya? Iya. Nih. Silakan lanjut. Kemudian Sahrul sama Husairi, siapa yang mau maju? Silakan. Baca, ada sana. Tentang apa? Perubahan sosial berdasarkan arah perubahannya. Berdasarkan arah perubahannya. Oke. Yang mana tadi arah perubahan? Tadi dulu. Nah, nih. Arah perubahannya ya. Kelompok apa? Kamu namanya? Ini nih. Kelompok Ferdinand Tonis. Nah, lanjut kelompok 3. Kelompoknya Jenny. Masih gak enak badan, Jen? Kok ngalamun? Kepanasan. Nih. Perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. Perencanaannya, oke. Kamu kelompok
Kelompok apa di situ? Nggak ada ya? Bentar, ada kelompok ini. Kelompok apa, Jen? Emil Durkheim. Oke, lanjut. Ria sama Naura. Baca Naura kelompok A. Perubahan sosial berdasarkan waktunya. Oke, nih. Lanjut. Nabil. Baca, Bil. Perubahan sosial berdasarkan sifat cakupannya. Sifat cakupannya. Nih kamu kelompok Kalmak ya. Tulis anggotanya nanti di sini, jangan lupa ya. Nama anggotanya. Oke, lanjut Siska. Terakhir, Sis. Dibaca. Perubahan sosial berdasarkan ukurannya. Ukurannya. Oke, kelompok Max Weber. Oke, silahkan kalian kerja dengan teman sebangku. Ibu kasih waktu 10 menit lagi. Ya, 10 menit waktunya. Jadi hasil dari mengumpulkan data tadi yang sudah kalian baca, sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti hasilnya dituliskan di LKPD, di halaman yang paling belakang dari LKPD ya. Di sana sudah Ibu sediakan form kotak. Nah, kalian tulis jawabannya di sana. Lihat cara pengisian di depan ya. Nih, kalau yang ada yang kurang jelas ditanyakan, ya. Oke. Dilengkapi lagi yang kemarin. Mulai didiskusikan cepat ya, cepat ditulis di LKPD biar cepat selesai. Waktunya cuma 10 menit. Nih, perhatikan dengan seksama materi yang diberikan. Kemudian diskusikanlah secara berpasangan. Tadi ada 6 permasalahan ya, 6 informasi yang harus kalian cari. Kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom yang telah disediakan di LKPD. Di lembar paling belakang tuh ya, ada kotak di sana, bisa kalian tulis di sana ya. Diskusi boleh berisik, tapi jangan terlalu ribet. Boleh ngomong ya. Gimana? Aman? Aman, Isma. Oke. Aman, Bud? Aman. Syahrul gimana? Mas? Aman juga, oke. Mas Ayu, ada yang ditanyakan? Insya Allah enggak, oke. Ya, ini, contohnya ini, baru ini tuh masuk ke refleksi gara-gara ini dia. Ini. Nabil gimana, Bil? Ada yang ditanyakan? Kalau menurut cakupan sifat cakupannya itu agak susah difahami kadang ya. Paling susah tuh itu. Ada struktur, ada proses ya. Kadang orang membedakan seperti apa struktur. Kadang kalau kita nggak paham struktur kan bingung. Jadi kalian harus paham dulu apa sih struktur. Kalau proses kan gampang ya. Proses itu kan ada tahapan yang harus dilalui.
5 menit lagi harus sudah selesai nanti. Husairi, dinyalain nasinya, panas ya mulai. Iya mulai panas. Bisa ditambahkan di sini apa gitu. Evolusi ya, evolusi itu biasanya menyesuaikan diri dengan alam ya. Jadi ya, mereka melakukan perubahan, makanya perubahan lambat. Nah, dengan perubahan kondisi alam biasanya. Perubahan masyarakat dan perubahan kondisi alam. Perubahan masyarakat yang terjadi karena adanya perubahan kondisi alam ya. Perubahannya berlangsung secara lambat, bertahap. HP mereknya apa tak kok bisa untuk nyalain AC? Ini remote. Oh, ada remote-nya? Iya. Oh, dari bawaannya ada. Dari bawah. Gimana kamu tentang progress regress ya? Progress regress. Paham kan sudah? Mas Ayu, buku ibu yang jelek itu siapa yang bawa ya? Yang Intan Pariwara. Bentar. Mbak Najwa kayaknya. Najwa ya? Iya, saya bawa yang ini sama yang ini. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ada mengalami kesulitan? Ditulis nama kelompoknya masing-masing ya. Ini tadi kelompok Karl Marx, ini kelompok Auguste Comte, ini Ibnu Khaldun, ini kelompok Ferdinand Tönnies, ini kelompoknya Emil Durkheim, ini Max Weber. Jenny masih sakit ya, nggak bersemangat ya? Belum makan. Belum disemangati sama siapa dulu? Belum disemangati. Adakah yang punya motivatornya di sini? Ada penyemangat hidup, penyemangat belajar. Yang ketawa-tawa tuh biasanya ada. Nah itu dah. Biasanya yang ketawa-tawa tuh punya dia. Ya, apa ada? Ini nih nanti kita baca. Mana? Boleh, silakan. Nah, Baca aja. boleh. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, kan gampang itu konsep difusi, akulturasi, asimilasi, akomodasi kan gampang. Difusi kan penyebaran kebudayaan. Kalau akulturasi, penyebaran kebudayaan tanpa meninggalkan. Kalau asimilasi sebaliknya kan, budaya baru munculnya. Kalau apa lagi? Akomodasi, kondisi yang seimbang. Ya, ada kan sudah di situ ditulis nggak sama Ana kemarin? Tulis saja situ. Sudah ya. Oke, waktunya habis.
ya. Nah, kalian sudah diskusi, sudah nemu kesepakatan, sudah selesai ditulis RKBD ya? Sudah ya? Kelompok Ibnu Khaldun sudah selesai? Kelompoknya udah selesai apa, Dok? Kelompok lupa, Dok. Agus Komta udah selesai, Kalmak udah selesai, Max Weber sudah, Emil Durkheim sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita presentasi. Ya, presentasi cukup duduk saja, berdiri saja di tempat, ya. Kemudian ngadap ke audien. Kalau misalnya Siska sama Isma ya hadapnya ke sini, ke teman-temannya, ya. Siapa yang mau presentasi dulu, silahkan. Dibaca informasi yang harus dicari, kemudian jawabannya. Silahkan. Kelompok siapa dulu? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Ayo, kelompok siapa dulu? Mas tak ada di cap, cip, cup. Kelompoknya Siska dulu. Oke, Siska sama Isma, silahkan. Agak kursinya si Putri agak sini, Put. Biar nggak terlalu dekat, agak sini kamu. Di sini aja, agak sini. Nah, agak sana. Ya, silahkan. Isma sama Siska. Oke, berdiri aja di situ. Ya, suaranya keras ya. Oke. Silakan hadap agak sana sih. Siska sini aja yang biar rapi. Nah, Siska sini. Sini, Dok, agak maju sini, Dok. Isma sini, Dok. Kursimu mundurin aja, Mah. Nah, sini, Mah. Jalanmu jauh sekali. Silakan. Oke. Yang keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosial menurut ukurannya. Nah, perubahan sosial menurut ukurannya di sini ada dua, yaitu perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan besar merupakan perubahan yang berpengaruh kepada semua masyarakat dan diikuti oleh perubahan-perubahan lainnya. Contohnya, perpindahan penduduk desa ke kota atau organisasi. Hal ini disebabkan karena banyak lahan yang dijadikan permukiman dan pusat perbelanjaan. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan, kemiskinan, dan hal tersebut menghasilkan potret kesenjangan sosial. Yang keras, Mah. Yang kedua, perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan yang hanya diikuti oleh beberapa golongan tertentu. Sebagai contoh, perubahan tren fashion. Hal ini diikuti oleh orang-orang yang mengikuti tren tersebut. Contoh lain seperti model rambut. Perubahan-perubahan tersebut tidak membawa pengaruh yang besar dalam masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Oke, ada pertanyaan? 2 pertanyaan saja. Waktunya soalnya terbatas. Ada pertanyaan, silakan. Ahmad Husairi 1 lagi. 2 dulu ya, nanti kalau ada lanjut. Satu lagi. Sebentar Ahmad Husairi. 1 lagi. Jenny, oke. Silakan Ahmad Husairi, pertanyaannya dicatat ya, Ismando. Kenapa disebut perubahan kecil? Oke. Nggak apa-apa, pertanyaan apapun nanti harus dijawab ya. Jenny, silakan, Dok. Mengapa perubahan besar bisa dapat menghasilkan Apa, Jen? Keras, Jen? mengapa perubahan besar bisa dapat menghasilkan adanya lapangan pekerjaan? Mengapa perubahan besar dapat memunculkan? Mengecilkan. Adanya lapangan pekerjaan. Mengecilkan. Oke, silakan Siska sama Isma dicari dulu jawabannya 2 menit. Pertanyaan dari Ahmad Husairi dan Jenny. Kelompok Tony sama Durkheim ya yang bertanya. Boleh dijawab dulu. Kenapa kok disebut perubahan kecil? Kan gampang banget jawabannya. Jadi ini Siska mau menjawab pertanyaan dari Ahmad. Kenapa disebut
Ya. Nah, perubahan sosial yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Perubahan sosial kecil tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Salah satunya adalah perubahan model pakaian atau gaya rambut. Atau bisa gini sis, perubahan hanya diikuti oleh segolongan segolongan kelompok. Jadi nggak semua orang ya. Oke, betul ya jawaban dari Siska. Lanjut. Yang kedua pertanyaan Jenny. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jenny, yaitu mengapa perubahan besar dapat mengecilkan lapangan pekerjaan. Karena sebagai contoh perubahan besar yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, jika semakin banyak penduduk desa yang pindah ke kota, maka penduduk kota akan semakin banyak dan lowongan pekerjaan yang tersedia pun tidak akan mencukupi masyarakat yang semakin banyak tersebut. Jadi hal ini merupakan penyebab kenapa perubahan besar dapat mengecilkan lowongan pekerjaan. Apakah cukup Jenny? Ya, jadi benar ya. Jadi banyaknya urbanisasi, orang desa pindah ke kota, otomatis jumlah lapangan kerjanya tetap, yang nyari banyak, ya enggak? Benar kan? Otomatis semakin mengecilkan peluang tadi. Oke ya, paham ya? Oke, ada satu lagi barangkali pertanyaan, silakan. Masih ada waktu sebentar. Ada? Atau cukup? Cukup, oke silakan ditutup Siska sama Isma. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk Siska dan Isma. Oke. Lanjut, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Silahkan. Semuanya nanti presentasi kan? Cepet, nggak usah takut waktunya terbatas. Silahkan, kelompok siapa? Nggak usah ibu tunjuk, sudah gede. Kelompoknya siapa? Silahkan. Rizka sama Mas Ayu, hadapnya ke sini ya dok. Hadap ke sini. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibnu Khaldun akan menjelaskan perubahan sosial yang berdasarkan harapan masyarakat, yaitu ada dua, yaitu dikehendaki dan tidak dikehendaki. Jadi perubahan yang dikehendaki adalah suatu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya perubahan. Perubahan yang dikehendaki biasanya mengarah pada arah yang positif dan negatif. Yang kedua, perubahan yang diperkirakan sesuai dengan perubahan di masyarakat atau literatur dalam segala bidang. Contohnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki adalah suatu perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tanpa adanya suatu perencanaan terlebih dahulu dan menimbulkan masalah dan kekacauan karena sudah ditebak. Contohnya seperti bencana alam, seperti banjir. Iya. Oke. Sudah? Udah. Cukup. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Yang nggak paham bertanya, ayo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang pertanyaan dapat nilai loh, baru 2 orang yang dapat nilai ini untuk pertanyaan Jenny sama Ahmad Husairi. Yang lain belum. Silakan Amanda, sebentar dok. Amanda, satu lagi. Sebentar, Amanda. Naura, silakan Amanda dulu. Amanda kelompok Kalmak ya. Ya, lanjut. Bagaimana cara menghadapi perubahan yang tidak dikehendaki? Sudah? Naura lanjut dok. Yang kedua, Kelompok Agus Komte. Apa sih yang dimaksud gejala sosial yang dikehendaki? Apa sih yang dimaksud? Oh, gejala sosial yang dikehendaki. Oke. Ya, dicari dulu jawabannya 2 menit.
Sudah ada jawabannya? Dok, jangan lama-lama. Pertanyaan dari Naura. Oke, silakan. Yang soalnya apa yang dimaksud dengan gejala perubahan sosial yang dikehendaki? Gejala yang dikehendaki adalah gejala yang memang direncanakan dan diinginkan oleh masyarakat. Gejala yang direncanakan diinginkan oleh masyarakat berarti memang ada tujuan yang ingin dicapai ya, dari itu ya. Oke. Lanjut pertanyaan dari Amanda. Jadi cara kita menyikapinya tuh dengan memahami dan mempelajari mengenai perubahan sosial yang terjadi, kemudian untuk berpartisipasi dengan perubahan tersebut sehingga pada akhirnya kita mampu mengambil nilai positif dan menjauhi dampak negatifnya. Bisa nggak kalau kita yang negatif itu di kedepannya diantisipasi biar tidak terjadi lagi? Bisa. Ya Amanda, mungkin bisa seperti itu ya. Jadi perubahan yang tidak dikehendaki. Kalau perubahan tidak dikehendaki kan biasanya bersifat Tidak bisa diprediksi. iya, tidak biasanya bersifat negatif. Jadi sebisa mungkin kedepannya tidak terjadi kembali. Misalnya apa sih perubahan yang tidak dikehendaki tadi? Di kalian contohnya apa tadi? Banjir, bencana alam. Nah, kalau bencana alam kan kalau kalian belajar geografi kan bisa kan diminimalisir, dicegah supaya tidak terjadi. Nah, oke. Paham ya? Ada lagi? Satu lagi pertanyaan barangkali? Cukup? Cukup. Kalau cukup silakan ditutup, Dok. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dong biar semangat. Ayo. Oke. Lanjut. Sekarang kelompoknya siapa yang mau presentasi? Kelompoknya Ria, silakan. Kelompok Agus Komte. Sebentar, Mas Ayu sakit, Dok? Masih sakit? Apakah UKS saja enggak apa-apa? Bentar ya, biar ke UKS dulu. Perlu diantar? Enggak, sendiri apa berani? Ya. Nanti kalau sudah sembuh balik ya, jangan pulang dulu. Lanjut silakan, Ria sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Itu ada dua, yang pertama revolusi dan evolusi. Bentuk berdasarkan apa, Naura? Cepat-lambatnya. Cepat lambatnya, iya. Waktu ya. Pertama adalah revolusi. Perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Perubahan ini dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, serta dapat melalui kekerasan atau tanpa kekerasan. Perubahan ini mengakibatkan perubahan besar-besaran dengan kurun waktu yang relatif lebih cepat dari perubahan lambat atau evolusi. Contohnya revolusi industri dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Iya, oke, lanjut. Yang kedua, evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat dan bertahap. Perubahan ini membutuhkan waktu atau masa yang lama dalam perubahan tersebut. Evolusi juga terjadi karena perubahan masyarakat yang mengikuti perubahan kondisi alam atau topografi. Contohnya seperti gaya hidup bermasyarakat yang dari awal yang primitif ke tradisional dan sekarang ke modern. Oke. Cukup? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Siska 1. Dia 2 dulu. Silakan Siska dulu. Dicatat ya. Mengapa perubahan lambat atau evolusi dapat terjadi di masyarakat? Sudah? Lanjut, dia. Apakah ada penyebab
Ya, gampangnya apa sih penyebab revolusi industri gitu ya dia ya? Oke. Menjawab pertanyaan nomor 1 dari Siska, mengapa perubahan lambat atau evolusi dapat terjadi di masyarakat? Seperti yang kita ketahui, masyarakat itu bersifat dinamis atau terus berubah. Jadi, evolusi terjadi karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, atau kondisi baru yang tumbuh sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Oke. Antara lain ya perubahan lingkungan alam tadi ya untuk menyesuaikan kondisi alam yang berubah. Oke, paham ya Siska ya. Lanjut pertanyaan dari dia. Saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Kenapa revolusi ini dikatakan sebagai revolusi? Karena bidang industri mengalami perkembangan teknologi yang mengakibatkan terciptanya penemuan baru atau mesin-mesin yang lebih canggih dan efisien. Ada beberapa faktor yang menyebabkan revolusi itu. Yang pertama adalah situasi politik yang stabil, kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya peluang baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan mampu meningkatkan hasil produksi. Pemerintah memberi perlindungan untuk hasil peluang baru. Itu. Ada lagi? Gimana dia? Revolusi industri itu terjadi di mana sih? Di mana? Di Prancis ada, di Inggris. Kalau di Prancis revolusi Prancis. Kalau di Inggris ya, revolusi industri itu terjadi di Inggris, itu menandai terjadinya perubahan dari masyarakat tradisional ditandai dengan perubahan menggunakan tenaga teknologi kan, mesin. Nah, itu revolusi industri itu perubahan sosial juga. Nah, latar belakangnya apa? Yaitu tadi adanya perubahan penggunaan tenaga teknologi atau tenaga mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Antara lain apa, penemuan apa yang pertama kali, Nabil? Mesin apa? Kapal. Ayo, revolusi industri. Ya, mesin uap oleh siapa penemu mesin uap? Oke ya. Nah, itu ya dia barangkali ke sana ya. Nah, ada lagi satu lagi barangkali? Ayo dong, semangat dong. Gak semangat sekali. Silakan Rizka. Revolusi itu kan terjadi secara lambat ya. Evolusi ya. Terus kalau misalnya terjadi secara cepat, misalnya ya, itu tuh disebut apa? Tetap revolusi. Ada revolusi, ada evolusi. Revolusi kan cepat ya. Evolusi itu lambat. Ah. Kalau misalnya evolusi ini terjadi dalam waktu cepat tuh Bu, disebut Oh, Evolusi yang cepat. evolusinya terjadi dalam waktu yang cepat. Nah, gini bedanya, Ibu jelaskan ya. Apa revolusi, apa evolusi? Evolusi bisa terjadi dengan cepat, tapi tidak bisa disebut revolusi. Karena apa? Ada yang bisa barangkali? Revolusi itu terjadi dengan spontan, tiba-tiba, kadang tidak direncanakan, walaupun bisa juga direncanakan. Itu revolusi, yang jelas spontan dia. Kalau evolusi itu terjadi secara bertahap, jadi teratur. Bedanya ke sana. Kalau bingung evolusi kok ada yang cepat? Cepatnya evolusi tapi beda dengan revolusi. Kalau revolusi kan seakan-akan tiba-tiba. Revolusi industri, kemudian revolusi di Indonesia ada reformasi. Reformasi itu bisa disebut revolusi juga di Indonesia. Ya. Kalau revolusi kemerdekaan itu bisa dikatakan sebetulnya suatu bentuk evolusi juga. Waktunya lama soalnya ya. Nggak langsung tiba-tiba. Kadang seperti itu rancunya. Paham ya? Rizka ya. Oke? Ibu membantu aja kelompoknya. Agus Komte. Cukup ya pertanyaannya ya? Oke, silakan ditutup, Dok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Masih ada 3 kelompok. 1, 2 kelompoknya siapa dulu? Dia dulu ya, Jenny sebelah kanan ya, Dok ya. Silakan dia. Dia, Amanda sama Nabil. Boleh, silakan berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perubahan menurut sifat cakupannya.
Sifat cakupannya, oke. Di sini dibagi menjadi dua, ada perubahan struktural dan juga perubahan proses. Adapun perubahan struktural itu sendiri merupakan perubahan yang mendasar dan menyebabkan munculnya reorganisasi dalam masyarakat atau tata ulang struktur yang ada di dalam masyarakat tersebut. Seperti contohnya adalah perubahan sistem struktural pemerintah di dalam suatu negara dari yang awalnya menggunakan sistem monarki berubah atau beralih ke sistem republik. Sehingga hal ini disebut dengan perubahan struktural karena hal tersebut terjadi secara mendasar, perubahan yang awalnya dari monarki sehingga seluruh sistem yang ada di dalam tatanan masyarakatnya itu menggunakan sistem sesuai dengan monarki berubah ke sistem republik sehingga segala tatanan dalam masyarakat tersebut berubah menjadi sistem republik dan terjadi tata ulang dalam perubahan tersebut. Lanjutnya, Yang kedua yakni perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya, perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan yang bersifat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam perangkat atau dalam pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Oke, cukup? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan untuk kelompok Kalmak. Silakan. Banyak yang bisa kalian tanyakan loh. Gak ada yang mau nilai. Tadi yang dapat nilai baru berapa? Belum semua loh. Ya, Ahmad Husairi lagi sebentar. Satu lagi. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Kok bengong semua? Satu lagi? Dua, minimal dua. Jenny, silakan. Ahmad Husairi dulu. Apa yang dimaksud dengan sifat tidak berdasar dalam perubahan proses? Perubahan proses sifat tidak berdasar ya. Itu paling konotasi ya. Oke, lanjut. Jenny. apa yang terjadi jika ada perubahan struktural di dalam masyarakat? Oke, silakan dicari juru jawabannya 2 menit. Silakan, Nabil mau menjawab pertanyaan siapa, Bil? Pertanyaan tadi? Pertanyaan dari Jenny tanya itu perubahan apa yang terjadi jika ada perubahan struktural dalam masyarakat? Oke. Jawabannya itu jika ada perubahan struktural yang terjadi pada masyarakat secara terus-menerus, maka dapat memungkinkan terjadinya kekerasan atau ketidakstabilan masyarakat. Oke, konflik mungkin ya? Bisa. Gimana, Jen? Berarti mengarah ke negatif gitu ya? Kalau terus menerus, iya, karena struktur kan gini anak-anak. Struktur itu apa sih? Struktur itu kaitannya dengan apa? Tatanan ya. Kalau tatanan masyarakat selalu berubah, misalnya struktur itu kan dalam satu struktur masyarakat itu kan sudah menjalankan apa yang menjadi peran dan statusnya masing-masing di masyarakat. Misalnya kita ambil, kalau kalian struktur kan bayangannya mesti ada struktur organisasi kan. Di sana ada ketua, wakil, ada sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota seksi-seksi. Itu gambarnya struktur. Kalau itu selalu berubah, Jenny, kira-kira apa yang terjadi? Paham, Jen? Nah, jadi kondisi masyarakat ya itu tadi tidak tentram, terjadi bisa kekerasan, bisa terjadi konflik. Ya,
Bisa terjadi perubahan struktur tapi biasanya tidak sering. Kalau terlalu sering, nah, paham ya? Oke, lanjut pertanyaan dari Ahmad Husairi. Apa tadi pertanyaannya, Le? Apa yang dimaksud dengan sifat tidak mendasar? Oh, tidak mendasar dari perubahan proses. Tidak mendasar berarti bukan fundamental kan? Ya, silakan. Jadi di sini maksud dari sifat tidak mendasar itu, saya ambil contoh dari yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan yang bersifat menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Jadi dari sistem pendidikan yang sudah ada dalam suatu masyarakat tersebut, itu misalnya ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak sesuai, itu dicari cara untuk dengan cara merubahnya itu supaya ke arah yang lebih baik, sehingga disebut perubahan proses. Maksudnya di sini proses untuk mengganti hal tersebut menjadi suatu hal yang lebih baik. Kalau misalnya sifat yang mendasar itu adanya perubahan-perubahan yang menyangkut dalam struktur masyarakat, menyangkut dalam perubahan dalam peran, munculnya peranan baru, serta perubahan dalam struktur kelas sosial dan juga dalam lembaga sosial. Jadi hal tersebut mendasar. Kalau yang mendasar itu maksudnya ke perubahan struktural. Ya, paham. Tidak mendasar itu berarti tidak tidak mengubah secara keseluruhan. Jadi tatarannya kalau kita bandingkan misalnya itu di tataran permukaan sama isi. Jadi yang berubah di permukaannya saja, seperti itu kan, bukan fundamental. Ya, bukan fundamental. Oke, satu lagi barangkali ada yang kurang paham, kurang jelas dari kelompoknya Kalmak. Silakan, Isma. Di saat seperti apakah perubahan proses ini diperlukan? Ya, oke. Di saat seperti apakah perubahan proses itu diperlukan? Seperti yang saya sebutkan tadi, apabila ada kesalahan-kesalahan kecil dari adanya sebuah sistem dalam masyarakat tersebut, sehingga dibutuhkan perubahan proses tersebut. Atau mungkin gini dia, Ibu bantu ya Isma ya. Jadi bukan kesalahan tapi kita bilang aja sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti kemarin, kita kemarin belajar offline. Kemudian kena Covid kita daring. Nah, untuk mengembalikan kalian dari daring ke offline itu loh, susahnya setengah mati. Karena beberapa tahun kalian sudah mindsetnya sudah ke daring. Belajar daring itu kan enak, nyaman, di rumah sampai tidur aja Pak Guru enggak tahu, Bu Guru enggak tahu, ya enggak? Nah, itu loh, untuk merubah itu lagi ke offline seperti ini itu loh yang proses anak-anak. Kami Bapak Guru setengah mati bener itu. Jadi kalian mungkin biasa dulu ngerjakan tugas seenaknya sendiri kan, kalau daring yang penting ngirim aja, ada nama sudah ada dapat nilai. Sekarang kan tidak bisa seperti itu. Kalau seperti itu nanti kualitas pendidikan kita seperti apa? Kedepannya kalian seperti apa kualitasnya? Padahal ke depan kalian dituntut untuk bersaing. Paham ya, Isma? Oke, lanjut. Ada lagi? Cukup ya? Silakan dia. Ditutup dulu. Ya, kita beri aplaus untuk kelompoknya Kalmak. Oke. Lanjut, masih dua kelompok, Jenny dan Ahmad Husairi. Siapa dulu? Silakan dulu. Putri, Saru terakhir berarti. Ini dulu Putri sama Jenny dulu. Gongnya kamu nanti. Silakan. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok N akan menyampaikan tentang pengertian bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Ada dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah suatu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya perubahan. Pihak yang menghendaki adanya perubahan disebut agent of change atau agen perubahan, adalah seorang atau sekelompok yang memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial yang ada. Contohnya seperti kebijakan pemerintah, pembangunan jalan raya, pembangunan jalan tol, teknologi, dan bentuk pola hidup sehat. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan yang tidak dikehendaki atau tanpa adanya suatu perencanaan terlebih dahulu
tetapi keinginan tersebut berlangsung di luar jangkauan pengawasan serta dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial dan tidak diharapkan masyarakat. Contohnya perubahan karena reformasi tahun 1998 akibat bencana alam, tanah longsor, karena komposisi demografi akibat wabah virus atau COVID-19. Udah? Oke. Ada pertanyaan? 2 pertanyaan untuk kelompoknya Emil Durkheim. Tia, 1 lagi. Satu lagi. Gak ada? Yang belum dapat nilai, yang belum merasa belum bertanya? Satu aja, silakan Ria. Pertanyaannya, apakah program KB itu merupakan perubahan yang direncanakan oleh pemerintah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ria. KB itu merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara jumlah kebutuhan dan jumlah penduduk. Ya, jadi menurut kelompok Emil Durkheim KB itu program yang memang direncanakan karena ada tujuan-tujuan itu yang ingin dicapai oleh pemerintah ya. Oke, ada lagi satu lagi pertanyaan, silakan. Nabil belum tanya loh. Nggak ada? Silakan, Isma. Apakah perubahan yang terencana sama dengan perubahan yang dikehendaki? Ya, oke. Apakah sama perubahan yang direncanakan dengan perubahan yang dikehendaki, Jenny? Saya akan menjawab pertanyaan dari Isma, sama, karena perubahan direncanakan adalah suatu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya perubahan. Ya, sebetulnya nggak sama-sama persis ya, tapi memang hampir mirip perubahan yang dikehendaki dengan direncanakan. Tetapi kalau tidak dihendaki dan tidak direncanakan itu berbeda. Kalau tidak direncanakan bisa bersifat apa? Kalau tidak dikehendaki tadi kan negatif. Kalau tidak direncanakan bisa positif. Iya, bisa positif. Oke. Gimana Isma? Udah ya? Sama sih, mirip ya, hampir mirip. Oke. Silakan. Cukup ya untuk kelompoknya Jenny ya. Silakan ditutup dong. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompoknya Jenny. Oke, kelompok terakhir ayo cowok-cowok ganteng 2. Hadapnya ke sini ya. Dia ganteng pakai jas alma mater lagi nggak mau dilepas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Nggak usah grogi. Presentasikan bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perubahannya. Ya. Di sini saya kelompok Ferdinand Yonis. Perubahan sosial progres, suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan hingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, perubahan sosial progres adalah adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta peran laki-laki dan perempuan yang setara dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial regres, suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya, masuknya budaya asing, gotong royong yang mulai luntur, penanganan kejahatan secara terpadu, penyuluhan bahaya narkotika, revolusi sosial di negara maju. Oke, sudah? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok Ferdinand Tonis, silakan. Yang belum tanya ya biar ada nilai. 2 pertanyaan dulu atau langsung 3 dah, silakan. Putri 1. Lanjut. Sebentar. 2 siapa? Nabil. 1 lagi biar 3 sekalian. Kan 2 tambah ya udah 2 dulu, yang ketiga dipending dulu. Silakan Putri. Kenapa perubahan regres bisa terjadi? Titik. Ya, oke. Nabil.
Mas. Apa yang sebaiknya dilakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan? Untuk menghindari kemunduran yang terjadi. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari kemunduran atau regres ya, perubahan regres yang terjadi. Oke, silakan didiskusikan dulu berdua. 2 menit waktunya. Ayo. Iren. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Putri. Mengapa perubahan regres bisa terjadi? Karena perubahan yang disebabkan oleh peperangan dan bencana alam. Perubahan apa itu? Regres. Regres. Oke, gimana Put? Apakah peperangan dan bencana alam saja? Iya. Oke. Boleh menambahkan ya, perubahan regres itu kan terjadinya, jadi ada perubahan tapi diharapkan gini anak-anak, biasanya regres itu timbul itu tidak terprediksi. Kalau bencana alam jelas ya, misalnya pembangunan jalan yang semakin maju, pembangunan jalan kenapa kok dibutuhkan jalan yang bagus, karena apa? Semakin banyak masyarakat yang mempunyai mobil atau jalan semakin padat. Nah, tetapi ada 2 sisi di sini, positif dan negatif. Dengan dibangunnya jalan semakin bagus, masyarakat termotivasi juga untuk membeli mobil kembali. Banyak, sehingga apa? Macet. Nah, itu kan nggak terprediksi. Nah, itu regres. Progresnya ada, regresnya juga timbul gitu loh. Paham ya, Putri ya? Oke, lanjut kelompoknya Husairi sama Syahrul. Pertanyaan dari Isma tadi ya? Nabil. Bagaimana untuk menanggulangi yang regres juga ya? Ayo jangan lama-lama, sedapatnya. Ayo waktu. Irul. Apa yang bisa dilakukan ya untuk perubahan yang regres tadi?
Ayo, waktunya. Saya akan menjawab soal dari Nabil. Ya. Apa yang sebenarnya dilakukan untuk menghindari kemunduran? Yang pertama, beri waktu pada diri sendiri untuk tenangkan pikiran. Ya, terus tidak apa-apa. Kamu nemu jawabannya apa? Lakukan evaluasi, kembali mengeksplor potensi dan peluang diri yang dimiliki. Benar, itu kemunduran diri mungkin ya. Jadi bukan perubahan roh, dia hanya juga kemunduran kan? Jangan pernah berhenti belajar, tentukan tujuan dan rencana selanjutnya. Oke. Itu mungkin bagus untuk memotivasi diri sendiri dalam arti apa sih yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kemunduran diri sendiri. Nah, sekarang kalau kemunduran di masyarakat yang regres seperti apa yang bisa dilakukan? Barangkali ada ide dari kelompok lain untuk menanggulangi terjadinya regres atau tadi kan Ibu sudah jelaskan sedikit ya. Ini loh regres itu terjadi karena ini. Apa misalnya? Sambil kalau Mas Haru mencari juga jawabannya. Regres itu bisa timbul dari perubahan yang Jenny bilang tadi, yang direncanakan itu bisa timbul negatifnya kan regres. Nah, berarti kalau memang ada rencana dari suatu perubahan, paling tidak harus dianalisis nanti dampak yang timbul. Kadang dampak yang positif atau negatif itu timbul dari perubahan dan itu tidak direncanakan. Dalam arti ada suatu perubahan, nanti ke depannya setelah perubahan itu terjadi dampaknya kan baru timbul. Nah, kadang dampak yang timbul positif atau negatif itu tidak terprediksi sebelumnya. Nah, mungkin juga yang regres tadi. Ya, Bil ya? Paham ya? Oke. Jadi dianalisis. Kalau sudah terjadi ya harus ditanggulangi. Kayak udah terjadi misalnya sebetulnya pernah sudah ada program mitigasi bencana banjir kalau geografi ya. Tujuannya apa? Mencegah kan? Tetapi ternyata tetap terjadi, harus ditanggulangi. Bagaimana? Supaya itu tidak menimbulkan akibat yang semakin merugikan atau meresahkan masyarakat. Paham? Oke? Ya, cukup. Silakan ditutup untuk kelompoknya yang ganteng-ganteng sendiri. Oh, enggak ada Nabil juga ganteng ya. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Bila kata mohon dimaklumi. Oke. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita tepuk tangan untuk kita semua. Diskusinya sudah cukup bagus walaupun kurang bersemangat ya. Oke, tepuk tangan semuanya dulu biar semangat. Oke. Oke, anak-anak. Jadi kita sudah berdiskusi bersama tentang bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial itu secara garis besar ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya, yaitu yang pertama nih, bentuk-bentuk perubahan sosial bisa kalian baca di depan ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Ada perubahan lambat atau evolusi ya. Kemudian ada perubahan cepat atau revolusi. Nah, di sana juga ada syarat-syarat terjadinya revolusi nih syaratnya. Ada 5. Harus ada keinginan dari sebagian besar masyarakat. Kemudian ada seorang pemimpin, ada pemimpin yang menampung keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat. Pemimpin yang harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Jadi revolusi itu harus ada tujuannya, walaupun kadang terjadi secara spontan ya. Kemudian ada momentum. Apa sih momentum? Momentum peristiwa, waktu atau kesempatan yang tepat. Momentum tidak akan terjadi berulang. Kayak kemerdekaan Indonesia, momentumnya ada. Terjadilah proklamasi. Itu kan saat Jepang dibom kan? Nah, jadi kita kosong kekuasaannya, itu momentum. Nanti kalau misalnya kita belum proklamasi Jepang kembali, momentumnya udah hilang. Paham ya? Jadi momentum itu waktu atau kesempatan yang tepat. Kemudian bentuk-bentuk perubahan menurut ukurannya. Ada besar, ada kecil. Tadi siapa yang dapat ini? Siska. Ya, perubahan besar. Tadi sudah presentasikan. Kemudian ada sebab-sebab perubahan kecil. Tadi yang ditanyakan ya. Perubahan evolusi ada di sana. Kemudian perubahan sosial besar dan luas.
terjadi jika atau pada. Ya. Kemudian perubahan setelah menurut perencanaannya. Jadi ini tadi ya, yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kemudian perubahan yang direncanakan dapat efektif dan positif. Nah, ini bila. Bisa dibaca di depan, nanti juga bisa dicatat ya. Oke, kemudian menurut sifat cakupannya ada perubahan proses, ada perubahan struktural. Ini kelompoknya Amanda, Nabil sama dia tadi. Nah, menurut arahnya ini kelompoknya Sahrul tadi. Apa, Rul? Ya. Progres dan regres ya. Oke, kemudian tadi ada perubahan menurut harapan masyarakat. Itu memang tidak selalu dibahas di buku anak-anak. Jadi ada buku yang mencantumkan tentang perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki ya, karena mirip dengan ini tadi. Ya. Tetapi di berbagai buku yang lain itu tercantum juga. Jadi perlu juga dibahas. Oke? Ada pertanyaan barangkali yang kurang paham, kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada? Yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Oke, sudah cukup jelas. Oke. Kalau sudah cukup jelas, waktu kita tinggal sedikit ya, mungkin sekitar 10 menit. Bagaimana kita belajar hari ini? Kalau Ibu lihat kalian kurang semangat belajarnya. Kalau kalian kurang semangat, Ibu juga nggak semangat loh ngajar. Ada imbasnya. Ya. Tetapi secara pribadi, bagaimana kalian melihat pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa yang mau berkomentar? Nabil barangkali mewakili, Bil. Apa, Bil? Ya? Ngomong aja. Menurut Nabil pelajaran hari ini gimana? Ngantuk saya, Bu. Kedinginan. Memang hawanya panas tapi dingin ya. Hati-hati anak-anak kayak gini banyak sakit ya. Jadi ini mungkin yang membuat kurang semangat ya. Mau tadi kalian baru datang tanya juga dingin semua. Oke, kalau Nabil belajar kok kedinginan dulu ya. Ada lagi silakan. Barangkali yang cewek siapa yang mau mewakili bagaimana pembelajaran hari ini? Untuk LKPD-nya dikumpul ya. Silakan. Siska boleh dikumpulin deh LKPD-nya. Taruh di meja sana. Ada lagi silakan salah satu. Bagaimana kita belajar hari ini? Jenny barangkali Jen, karena kondisi kurang fit. Gimana Jen? Kurang bersemangat karena Sarul gimana Rul? Belajar ini? Hah? Ngantuk. Ria? Kurang bersemangat juga. Ya Ibu lihat mah kalian nggak seperti biasanya. Faktor cuaca yang mendukung ya. Enaknya tidur kayak gini nih. Oke, terus kalau Ibu ngajarnya gimana? Kurang paham. Asik. Ya, kata Husairi asik. Ini aja belum asik banget loh, karena kalian nggak semangat. Kalau kalian semangat, asik lagi nanti. Ya. Oke anak-anak, Ibu rasa belajar ini walaupun memang cuaca seperti ini sudah cukup bagus ya, kita diskusinya berjalan lancar juga. Insya Allah kalian paham ya. Memang materi bentuk-bentuk perubahan sosial itu materi yang nggak begitu susah untuk difahami. Betulnya kalian baca aja bisa paham ya. Oke anak-anak, kemudian terakhir lagi ada yang bertanya, bener-bener terakhir. Ada yang barangkali kurang paham Bu, kurang jelas Bu, atau ini tadi barangkali. Nah, ada yang ditanyakan dari ini. Nih, jadi perubahan yang dinyatakan dapat efektif dan positif jika. Jadi ada yang jadi ya, ada beberapa pihak yang harus terlibat di sini. Jelas ya? Cukup jelas ya? Oke anak-anak, kalau cukup jelas ya, untuk pertemuan yang akan datang kita masih lanjut di perubahan sosial dengan materi lanjut nanti ya, materi tentang dampak perubahan sosial. Oke, kalau kita rasa pembelajaran hari ini cukup, waktunya juga sudah cukup, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua ke depannya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.